Kita berjumpa kembali dalam acara Renungan Religius di channel YouTube Serambi Religius. Ibu bapak, saudari-saudara umat beriman yang terberkati dan senantiasa diterangi oleh Roh Kudus di mana saja Anda berada. Meski masih dalam suasana Idul Fitri, hiruk pikuk silaturahmi, berkunjung, mengucapkan selamat Idul Fitri, minal aidin wa al faizin. Dunia medsos juga sedang dihebohkan oleh arus balik yang oleh beberapa penumpang yang melanggar atau membatas penyekat yang dicanangkan oleh pemerintah. Nah, inilah suasana negara Republik Indonesia. Inilah keadaan realitas kita yang tidak bisa kita pungkiri. Nah, dalam keadaan hiruk pikuk, gencar dan bergeloranya suasana Idul Fitri, ya maklum, kita ini kan hidup di tengah mayoritas beragama Islam. Maka suasana di mana saja berada terus saja bergaung dan bergema. Kita ikuti dan nikmatinya dengan penuh sukacita dalam semangat toleransi. Nah, dalam suasana toleransi ini pula lah saya mau mengajak umat beriman Kristiani, jangan pernah lupa bahwa Anda itu juga sedang merayakan hari raya besar dalam paham agama Kristiani. Setelah merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus yang jatuhnya bersamaan dengan hari raya Idul Fitri, kini kita memasuki yang namanya Novena Roh Kudus. Bagi ibu bapak saudara-saudaraku yang terkasih, yang pernah mengalami dahsyatnya kuasa novena, selamat menjalankan dan melanjutkannya. Bagi yang masih merasa biasa-biasa saja, doanya belum terkabulkan melalui novena, ayo tegakkanlah imanmu, fokuskan dirimu, arahkan pikiranmu, satukanlah hatimu. Kita berdoa novena Roh Kudus. Pertanyaannya adalah, apa itu doa novena Roh Kudus? Umat Kristiani mempunyai kebiasaan mengadakan doa novena Roh Kudus. Ini dilaksanakan selama 9 hari. Novena berasal dari bahasa Latin yang artinya 9, noven. Mulai pada hari sesudah kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan berakhir pada hari Sabtu menjelang Pentakosta. Dan dalam doa ini umat Kristiani memuji Tuhan yang menjanjikan kedatangan Roh Kudus dan memohon rahmat agar Allah siap menyambut kedatangan Roh Kudus ini. Nah, umat Kristiani selalu memuji Tuhan dan memohon rahmat Allah agar siap menyambut kedatangan Roh Kudus. Doa ini juga bisa dilaksanakan pada kesempatan lain yang cocok, dan di mana saja Anda boleh berdoa. Nah, di tengah pandemi ini ada yang melangsungkannya secara keluarga, ada yang secara perorangan, tetapi juga ada gereja yang luar biasa menjalankan doa novena berjemaah secara mengumat di gereja. Tetapi ingat, protokol kesehatan harus tetap dipegang teguh. Nah, ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, saya hendak menyajikan sedikit soal 9 hari itu apa yang kita lakukan. Pada hari pertama, doanya demikian. Allah pokok keselamatan kami, karena kebangkitan Kristus kami lahir kembali dalam pembaptisan dan menjalani hidup baru. Arahkanlah hati kami kepada Kristus yang kini duduk di sebelah kanan-Mu. Semoga roh-Mu menjaga kami
sampai penyelamat kami datang dalam kemuliaan, sebab dialah Tuhan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Lalu dilanjutkan dengan Rosario Kudus. Hari kedua yang berbunyi doanya demikian. Allah yang maha bijaksana, Putramu menjanjikan Roh Kudus kepada para rasul dan memenuhi janji itu sesudah Dia naik ke surga. Semoga kami pun Kau anugerahi karunia Roh Kudus demi Yesus Kristus pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Pada hari ketiga bunyinya demikian. Allah penyelamat kami, kami percaya bahwa Kristus telah bersatu dengan Dikau dalam keagungan. Semoga dalam Roh-Nya Dia selalu menyertai kami sampai akhir zaman, seperti yang dijanjikannya. Sebab Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Hari keempat demikian bunyinya. Allah yang Maha Kudus, semoga kekuatan Roh-Mu turun atas kami, agar kami mematuhi kehendak-Mu dengan setia dan mengamalkannya dalam cara hidup kami. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Hari kelima bunyinya demikian. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kudus, semoga Roh Kudus turun atas kami dan diam di dalam diri kami, sehingga kami menjadi kenisa kemuliaan-Nya. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Nah, pada hari keenam doanya demikian. Allah yang Maha Esa, Engkau telah menghimpun gereja dalam Roh Kudus. Semoga kami mengabdi kepadamu dengan ikhlas dan bersatu padu dalam cinta. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Pada hari ketujuh bunyinya demikian. Allah yang Maha Kuasa, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam diri kami, sehingga kami dapat melaksanakan kehendak-Mu dan layak menjadi milik-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Hari ke-8, Allah sumber cahaya kekal, Engkau telah membukakan bagi kami jalan menuju hidup kekal dengan memuliakan Putramu dan mengutus Roh Kudus. Semoga cinta bakti dan iman kami selalu bertambah. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Hari yang terakhir, hari ke-9, bunyinya demikian. Allah yang Maha Kuasa, kebangkitan Putramu telah menumbuhkan hidup baru dalam diri kami. Semoga karena bantuan Roh-Mu, kami mewujudkan rahmat kebangkitan dalam hidup kami sehari-hari. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Lalu dilanjutkan dengan Rosario Roh Kudus. Ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih, dengan demikian menjadi nyatalah misteri iman kita. Dan saya ingin menampilkan bagaimana Rosario Roh Kudus itu. Rosario Roh Kudus disusun pada tahun 1892 oleh seorang biarawan Fransiskan Kapusin di Inggris sebagai sarana bagi umat beriman untuk menghormati Roh Kudus. Rosario ini terdiri atas 5 kelompok manik-manik. Tiap kelompok terdiri dari 7 manik. Sebelum dan sesudah tiap kelompok terdapat 2 butir manik besar, sehingga seluruhnya ada 35 butir manik kecil dan 12 butir manik besar. Dalam tiap kelompok manik diucapkan doa. Kemudian pada ke-7 manik kecil dan 1 doa Bapa Kami, serta 5 kali Salam Maria pada kedua manik besar. Dan pada doa ini terdapat 5 misteri. Masing-masing misteri direnungkan pada setiap kelompok manik-manik.
Angka 5 merupakan penghormatan atas 5 luka suci Yesus yang merupakan sumber rahmat yang dibagikan Roh Kudus untuk seluruh umat manusia. Betapa indahnya doa novena Roh Kudus. Betapa kayanya jenis-jenis doa yang kita lantunkan di dalam ajaran agama Katolik. Selamat menjalankan doa novena Pentakosta. Roh Kudus menyertai Anda dan kita semua. Amin.